Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa washabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para pemirsa, sekarang ini kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan di tahun ini. Ada satu ajaran Islam lagi yang mesti kita lakukan, dan itu merupakan kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kewajiban, dan dalam ketentuan agama kita disebutkan bahwa seharusnya zakat fitrah itu sudah harus sampai di tangan 8 macam orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebelum kita berlebaran. Tetapi yang menarik, kaum muslimin yang saya muliakan, bahwa di dalam Al-Quran Allah seringkali menggunakan kata zakat ketika berbicara tentang kriteria orang yang beriman. Salah satunya adalah yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Pada ayat ini Allah menggunakan kata zakat. Tetapi yang menarik, ketika Allah berbicara tentang macam-macam orang yang berhak menerima zakat itu, Allah menggunakan kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Di situ Allah menyebutkan 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Tetapi Allah memilih kata sedekah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menggunakan kata sedekah bukan zakat? Padahal semua, ya bisa kita katakan semua ahli tafsir mengatakan bahwa kata sedekah di situ adalah bermakna zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, ada ulama kemudian yang berpendapat bahwa Allah memilih menggunakan kata sedekah di situ karena kalau cuma zakat yang kita keluarkan dalam setahun itu sedikit sekali. Orang Sulawesi bilang seke, pelit kalau kita hanya mengeluarkan zakat. Karena itu perlu ditambah dengan sedekah. Coba kalau di Samarinda itu, kalau uang 40.000, 60.000, 75.000, 75.000 dalam setahun kita keluarkan. Pelit betul orang itu kalau kita hanya mengeluarkan zakat. Karena itu kita diperintahkan membayar atau menunaikan sedekah. Kaum muslimin, sedekah ini luar biasa faedahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika orang-orang itu sudah berada di akhirat, terutama di alam barzah, itu mereka akan menyesal, cemburu melihat orang-orang yang di sekitarnya yang banyak sedekahnya, terutama sedekah jariyah, pada saat dia masih hidup. Akhirnya ada yang berkata di dalam Al-Quran, mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, andaikan engkau bisa menunda kematian saya, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh. Ini menarik. Mengapa orang itu tidak mengatakan bahwa ya Allah, seandainya engkau menangguhkan kematianku, saya akan melaksanakan sholat, tapi bersedekah? Kaum muslimin, ini bukan berarti menafikan salat, tidak. Tetapi salat itu betul-betul wajib dan bahkan sebagai kunci surga. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan salat, selesai. Ketika kita berpulang, selesai. Tidak ada lagi pahala yang mengalir dari pahala salat kita itu. Yang mengalir terus pahalanya ketika kita sudah meninggal, itu adalah sedekah. Orang sudah meninggal, mengalir terus pahala-pahala dari sedekah yang kita lakukan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa cemburu terhadap kita. Karena itu kaum muslimin, sebelum ajal menjemput kita, mari kita manfaatkan untuk banyak bersedekah. Dan yang namanya bersedekah itu tidak mesti dengan materi, tidak mesti dengan uang dan sebagainya. Apa kesanggupan kita, itulah yang kita pakai untuk bersedekah. Kita punya ilmu, bersedekah dengan ilmu. Kita punya tenaga, bersedekah dengan tenaga. Kita punya kemampuan untuk menasihati orang, meyakinkan orang, bersedekahlah dengan kemampuan kita itu untuk menasihati orang lain. Dan macam-macam. Dan insya Allah ketika kita sudah berada di alam barzah sana, kita akan menikmati sedekah yang kita lakukan. Saya kira demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebaran, mudah-mudahan kita diberi waktu semua sehat untuk melaksanakan lebaran nanti, masuk ke lebaran Idul Fitri, dan kita semua sehat pada saat itu sehingga kita bisa bergembira, bermakan bersama, santap bersama dengan keluarga-keluarga kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.